Ekosistem laut. Ekosistem laut adalah suatu sistem ekologis yang melibatkan interaksi antara berbagai organisme dan komponen lingkungan di dalam perairan laut. Ekosistem laut mencakup berbagai habitat, mulai dari daerah pantai hingga lautan dalam. Komponen utama dari ekosistem laut melibatkan organisme hidup, seperti mikroorganisme, tumbuhan laut, hewan laut, dan manusia, serta faktor non-hidup, seperti air laut, suhu, salinitas, cahaya matahari, dan dasar laut. Komponen ekosistem laut. 1. Produsen. Tumbuhan laut, alga dan tanaman laut lainnya berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Mereka menggunakan energi matahari dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. 2. Konsumen. Hewan laut, termasuk ikan, invertebrata, seperti krustasea dan moluska, mamalia laut, dan burung laut, adalah konsumen dalam ekosistem laut. Mereka memakan tumbuhan laut atau organisme lain untuk mendapatkan energi. 3. Pelapar dan pengurai, dekomposer organisme seperti bakteri dan jamur berperan dalam mendaur ulang materi organik, menguraikan sisa-sisa organisme yang mati menjadi zat-zat yang dapat digunakan kembali dalam rantai makanan. 4. Faktor lingkungan. Faktor-faktor seperti suhu air, salinitas, kadar oksigen, dan cahaya matahari sangat mempengaruhi distribusi dan perilaku organisme di ekosistem laut. 5. Habitat, terumbu karang, padang lamun, daerah pelagik, air terbuka, dan zona hadal, dasar laut dalam, adalah beberapa contoh habitat berbeda di dalam ekosistem laut. Ciri-ciri ekosistem laut. Perbedaan suhu. Di air laut, suhu air umumnya lebih hangat di permukaan dan lebih dingin di kedalaman. Salinitas tinggi. Salinitas adalah jumlah garam dalam air. Perairan yang lebih dekat ke ekuator memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada perairan yang lebih jauh dari ekuator. Tahan terhadap iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca tidak berpengaruh nyata pada perairan laut karena hewan laut dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan suhu. NaCl mendominasi. Dominasi NaCl yang bisa mencapai 75%. NaCl adalah natrium klorida atau garam meja. Jenis ekosistem laut. 1. Terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur kalsium karbonat yang dibangun oleh polip karang. Terumbu karang menyediakan habitat yang sangat produktif dan beragam bagi berbagai spesies laut. Mereka sering dihuni oleh ikan, moluska, kerang, dan banyak organisme laut lainnya. 2. Padang lamun. Padang lamun adalah habitat di dasar laut yang dihuni oleh lamun, tumbuhan berbunga yang hidup di perairan dangkal. Padang lamun menyediakan tempat berlindung dan makanan bagi berbagai jenis ikan dan invertebrata. 3. Zona pelagis. Pelagis open ocean. Zona pelagis meliputi air terbuka di laut, yang mencakup permukaan laut dan kedalaman yang lebih dalam. Ini adalah habitat bagi ikan pelagis, paus, hiu, dan sejumlah besar plankton. 4. Zona bentik. Dasar laut. Zona bentik adalah wilayah dasar laut yang meliputi dasar laut, termasuk lumpur laut, pasir, dan bebatuan. Banyak organisme hidup di atau di dekat dasar laut, seperti kepiting, kerang, dan biota bentik lainnya. Selanjutnya. 5. Estuari. Estuari adalah daerah perairan di mana air tawar sungai bertemu dengan air laut. Ekosistem estuari sangat produktif dan menyediakan habitat yang penting bagi ikan, burung, dan organisme lainnya. 6. Zona pelagik laut dalam, hadopelagik. Zona ini merujuk pada wilayah laut dalam yang sangat dalam, jauh di bawah permukaan laut. Meskipun sulit diakses, zona ini memiliki sejumlah spesies yang telah beradaptasi untuk hidup di tekanan tinggi dan kegelapan. 7. Zona hadal. Zona hadal adalah wilayah terdalam dari samudra yang mencakup palung laut, misalnya Palung Mariana. Organisme yang hidup di sini memiliki adaptasi unik untuk bertahan dalam kondisi tekanan tinggi dan suhu rendah. Manfaat ekosistem laut. 1. Sebagai sumber pangan. Laut menyediakan sumber pangan yang kaya dan beragam.
Ikan, kerang, udang, dan berbagai jenis hewan laut lainnya menjadi sumber protein penting bagi manusia dan hewan lain. 2. Sebagai obat-obatan. Organisme laut menyimpan berbagai senyawa kimia yang memiliki potensi farmakologis. Beberapa obat-obatan penting, seperti antibiotik, antiviral, dan anti kanker, dapat dihasilkan dari organisme laut. 3. Sebagai oksigen dan penyerapan karbon. Fitoplankton laut, terutama di zona pelagis, adalah produsen utama oksigen di bumi melalui proses fotosintesis. Selain itu, ekosistem laut juga berperan dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengatasi perubahan iklim global. 4. Sebagai ekosistem pantai dan perlindungan pantai. Terumbu karang dan padang lamun memberikan perlindungan alam bagi pantai dari gelombang pasang dan badai. Mereka juga merupakan habitat penting bagi banyak spesies ikan dan organisme laut lainnya. Selanjutnya yang kelima. Manfaat ekosistem laut sebagai pariwisata dan rekreasi. Ekosistem laut yang indah, seperti terumbu karang dan pantai berpasir, menjadi tujuan pariwisata populer. Pariwisata laut memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. 6. Sebagai industri dan ekonomi. Laut menyediakan berbagai bahan baku seperti garam, bahan kimia, minyak, dan gas alam. Eksploitasi sumber daya laut juga memberikan peluang untuk industri perikanan, kelautan, dan perminyakan. 7. Sebagai rekreasi dan kegiatan olahraga, laut menjadi tempat kegiatan rekreasi seperti snorkeling, selam, surfing, dan berbagai kegiatan olahraga air lainnya. Ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk menikmati keindahan dan keanekaragaman ekosistem laut. 8. Sebagai keseimbangan ekologis. Ekosistem laut berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis di bumi. Proses seperti daur ulang nutrien, pengendalian populasi organisme, dan siklus energi memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Rantai makanan ekosistem laut. 1. Produsen. Ada fitoplankton, alga mikroskopis yang melakukan fotosintesis. Alga makroskopis. Dan tumbuhan laut, misalnya, lamun dan rumput laut. 2. Konsumen tingkat pertama, herbivora. Ada zooplankton, misalnya, krill dan copepoda, yang memakan fitoplankton. Dan ikan herbivora yang memakan alga atau tumbuhan laut. 3. Konsumen tingkat kedua, karnivora. Ada ikan pemangsa yang memakan zooplankton atau ikan herbivora. Dan predator lainnya seperti paus kecil atau lumba-lumba yang memakan ikan. 4. Konsumen tingkat ketiga, predator tinggi. Ada hiu yang memangsa ikan dan hewan laut lainnya. Dan paus pembunuh yang memangsa hewan laut yang lebih besar. 5. Pelapar dan pengurai. Ada bakteri laut dan organisme dekomposer lainnya yang memecah bahan organik dari organisme yang mati. Mereka menguraikan sisa-sisa organisme menjadi zat-zat yang dapat digunakan kembali oleh produsen.